Mungkin begini ya, dampaknya yang gampang tuh jelasinnya begini. Itu membekas. Mungkin kayak gini, kalau naik motor nih, di atas semen yang basah, itu kan tetap ada bekasnya tuh. Dan bekasnya nanti ya semennya kering, ya nggak bisa hilang-hilang begitu. Dulu nih, ini saya open aja begitu ya. Dulu saya punya teman waktu masih penginjil, teman saya penginjil juga. Dia bilang, waduh gue dosanya banyak dari sebelum gue jadi hamba Tuhan gitu ya. Kenapa? Wah gue pernah hubungan seks sama perempuan yang ini, sama perempuan yang itu. Saya bilang, lah bukannya mendingan kayak lu punya pengalaman. Gue jadi penginjil ini gue nggak tahu begitu pengalaman kayak apa begitu. Itu susah Rik gitu ya. Dia udah menikah, saya belum menikah waktu itu ya. Tapi kami sama-sama penginjil. Terus dia bilang, karena apa? Jadi itu bekas kebayang-bayang terus. Walaupun di depan mata lo itu ya, istri lo udah sayang, lo udah cinta. Tapi itu kayak bekas, Rik, di otak, Rik. Susah, Rik, susah hilangnya. Yang kedua, pendapat saya yang membuat nanti kesulitan kalau seks pranikah itu adalah ya, buah roh penguasaan diri sulit untuk kemudian dihasilkan. Artinya, kalau dia pergi keluar kota, mestinya dia lebih mudah untuk penguasaan diri karena kan jauh dari istri ini ya. Gitu. Nah, godaan dia untuk masturbasi, godaan dia untuk berzina, ya selingkuh, itu lebih sulit untuk dia menguasai diri itu. Itu sebabnya orang yang sudah hubungan seks sebelum menikah, pacar nih, dia mau menikah, saya akan minta mereka untuk tunda dulu pernikahan, untuk konseling, ngakuin itu sebagai dosa. Yang ketiga nih yang saya akan minta adalah supaya mereka melatih dulu penguasaan diri. Ada hal yang lain sih, satu lagi yang susah nih ya, trust. Nanti si istri susah trust tuh sama suami karena dulu sebelum nikah aja lu berani begitu sama gue, kalau di luar lu bagaimana begitu. Jadi ada masalah itu. Memang itu terjadi perdebatan begitu ya. Apakah orang yang sudah hubungan seks, bahkan misalnya sudah hamil sebelum nikah, itu boleh diberkati di gereja begitu. Tapi buat saya yang paling penting begini, siapa sih di dunia yang nggak pernah punya dosa, yang nggak pernah berdosa begitu kan. Dan yang kedua, berkat kan datangnya bukan dari pendeta, berkat kan datangnya dari Tuhan gitu. Nah, buat saya yang paling penting itu adalah ada pertobatan atau enggak. Emangnya ciuman itu nggak dosa misalnya? Memangnya waktu pacaran lebih dari ciuman sambil apa tuh ya? Pokoknya sampai kemudian ejakulasi lah begitu ya. Pacarannya sampai begitu ya, sampai kemudian ya saling merangsang dan kemudian seterusnya lah begitu. Emangnya itu nggak dosa? Itu juga kan udah dosa, udah berzina begitu kan. Jadi yang paling utama adalah pertobatan. Yang kedua, yang saya percaya begini, darah Tuhan Yesus itu seperti deterjen lah kira-kira begitu. Dia bisa membersihkan noda yang paling cemar sekalipun. Nah, yang paling penting adalah ya pengakuan dosa dan pertobatan dan kemudian ya hidup sekarang dalam kebenaran ya.